Shalom, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan waktu untuk kita datang beribadah kepadanya. Mari ibu-ibu kita persiapkan hati kita. Sungguh besar kasih Allah kepada kita. Dia memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, yang rela menderita dan mati di kayu salib. Nyata, kasih Allah tak terbatas. Kuasanya sangat besar dalam hidup kita. Layaklah jiwa kita ini datang memuji dan menyembah Dia. Sungguh besar Kau Allahku. Terpujilah Tuhan Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Allah yang kami sembah, Allah yang kami kenal melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu Bapa. Saat ini kami datang mau beribadah. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami ini Tuhan. Kuasai kami dengan kasih kuasa Roh Kudus-Mu Bapa.
agar setiap apa yang kami dengar, apa yang kami lihat menjadi berkat Tuhan, melalui puji-pujian, melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa pada saat ini, berkati juga kami yang hadir di dalam ruangan ini, begitu juga ibu-ibu yang di dalam mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing. Kuasai juga mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam damai sejahtera saudari-saudari yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita bisa berjumpa dan bisa bersekutu bersama. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan, kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami yang boleh memelihara kami sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Dan kami bersyukur untuk kesempatan di mana kami boleh bersekutu bersama untuk memuji, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Saat ini kami akan belajar firman Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk mempersiapkan hati dan pikiran kami, supaya kami boleh fokus kepada Tuhan, kepada firman-Mu, dan kiranya Engkau juga mengajar kami untuk mengenal akan isi hati Tuhan, dan terlebih untuk berespon dengan tepat kepada Tuhan. Terima kasih, kami serahkan waktu pemberitaan ini di dalam kuasa Tuhan saja. Demi Kristus Yesus, kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Saudari-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan sebuah tema, yaitu perempuan-perempuan di sekitar salib Yesus. Perempuan-perempuan di sekitar salib Yesus. Untuk itu, mari kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang pada kesempatan ini terambil dari Markus 15 ayat ke-40 sampai yang ke-41. Markus 15 ayat 40 sampai yang ke-41. Demikian firman Tuhan. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses, serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Saudari-saudari yang dikasihi Tuhan, siapakah perempuan-perempuan yang ada di sekitar salib Yesus? Siapakah perempuan-perempuan yang ada di sekitar salib Yesus? Perempuan-perempuan yang dicatat di dalam Alkitab, ada yang disebut secara non-spesifik dengan sebutan beberapa perempuan dan banyak perempuan lain. Tetapi ada juga yang disebut secara spesifik dengan nama mereka masing-masing, yaitu Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses, yang di dalam Matius dikatakan Maria ibu Yakobus dan Yusuf, serta Salome, yaitu yang di dalam Matius dikatakan sebagai ibu anak-anak Zebedeus. Namun, sesungguhnya siapakah mereka itu dan bagaimana mereka bisa ada di sekitar salib Yesus? Untuk itu, saudari-saudari sekalian, kita perlu membaca satu bagian firman Tuhan yang lain yang terambil di dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat 1 sampai yang ke-3. Lukas 8 ayat 1 sampai yang ke-3, demikian bunyi firman Tuhan. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota-kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat dan berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Yohana, istri Kusa, bendara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan itu melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Saudari-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mendapatkan informasi
tentang siapa perempuan-perempuan yang ada di sekitar salib Yesus. Ternyata perempuan-perempuan yang ada di sekitar salib Yesus itu merupakan perempuan-perempuan yang istimewa. Mengapa? Yaitu untuk beberapa alasan berikut ini. Yang pertama, karena perempuan-perempuan tersebut adalah perempuan-perempuan yang sudah mengalami kasih dan kuasa Yesus dalam hidup mereka. Perempuan-perempuan tersebut adalah perempuan-perempuan yang sudah mengalami kasih dan kuasa Yesus dalam kehidupan mereka. Disebutkan bahwa perempuan-perempuan tersebut adalah perempuan-perempuan yang dibebaskan dari roh-roh jahat, dari berbagai penyakit. Jadi, saudari-saudari yang dikasih Tuhan, di antara banyak orang yang sudah dilayani Yesus, di mana pelayanan Yesus adalah mengajar di rumah-rumah ibadat, berjalan keliling dari kota ke kota, dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah, mengusir roh jahat, dan menyembuhkan dari berbagai penyakit. Termasuk di dalamnya adalah perempuan-perempuan tersebut. Perempuan-perempuan itu mengalami kasih dan kuasa Yesus. Mereka disembuhkan dari roh-roh jahat dan dari berbagai penyakit. Mereka mengalami akan pelayanan Yesus kepada mereka. Saudari-saudari yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan saudari-saudari? Apakah saudari-saudari pernah mengalami kasih dan kuasa Yesus di dalam kehidupanmu? Apakah saudari-saudari sudah mengalami kasih dan kuasa Yesus di dalam kehidupanmu? Saya percaya, saudari-saudari sekalian, tentu banyak kali mengalami kasih dan kuasa Yesus di dalam kehidupan kalian, bukan? Apakah saudari-saudari bisa mengingat apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saudari-saudari? Dan apakah saudari-saudari bisa men-sharingkannya, menyebutkannya? Biasanya di dalam persekutuan maupun dalam komsel ada kesempatan untuk men-sharingkan kasih dan kuasa Yesus yang boleh kalian alami. Silakan saudari-saudari boleh menggunakan kesempatan itu untuk men-sharingkan kasih dan kuasa Yesus dalam kehidupan kalian. Yang kedua, saudari-saudari yang dikasihi Tuhan, mengapa perempuan-perempuan di sekitar salib Yesus itu merupakan perempuan-perempuan yang istimewa? Karena perempuan-perempuan tersebut mengikut Yesus bersama dengan ke-12 murid. Karena perempuan-perempuan tersebut mengiring atau mengikut Yesus bersama-sama ke-12 murid. Saudari-saudari sekalian, sejak Yesus mengajar di rumah-rumah ibadat di Galilea, banyak orang yang kagum kepada Yesus dan kepada pengajaran Yesus, bahkan memuji Yesus. Apalagi setelah Yesus dengan penuh wibawa dan kuasa memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mengusir roh-roh jahat itu dari orang-orang yang dirasuknya. Maka kemanapun Yesus pergi, kabar tentang Yesus tersebar kemana-mana. Banyak orang dengan berbagai penyakit dibawa kepada Yesus dan Yesus menyembuhkan mereka semua. Karena itu, banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Meski demikian, perempuan-perempuan tersebut tidak sama dengan orang banyak pada umumnya. Mereka tidak sekedar ikut-ikutan dengan orang banyak di dalam mengikut Yesus. Mereka bukan fans, bukan simpatisan dalam mengikuti Yesus. Mereka tidak mengikuti Yesus sesuka hati mereka. Artinya, selama hati mereka senang, suka, atau tertarik, baru mereka mengikuti Yesus. Tetapi sebaliknya, perempuan-perempuan tersebut mengikut Yesus, mengiring Yesus bersama-sama ke-12 murid yang dipanggil secara khusus oleh Yesus. Jadi kita bisa bayangkan sebagaimana murid-murid Yesus berada di mana Yesus berada, di situ juga perempuan-perempuan tersebut berada. Jadi perempuan-perempuan tersebut selalu dekat
dengan Yesus dan murid-muridnya. Dan selalu bersama dengan Yesus dan murid-muridnya. Perempuan-perempuan tersebut memiliki relasi dan interaksi dengan Yesus dan murid-muridnya. Perempuan-perempuan itu berkomitmen kepada Yesus dan menjadi murid Yesus seperti murid-murid yang lain, meskipun mereka tidak mendapat panggilan yang khusus seperti ke-12 murid. Itulah sebabnya di dalam Lukas 23 ayat 49 dikatakan bahwa perempuan-perempuan tersebut termasuk sebagai orang-orang yang mengenal Yesus dari dekat. Mengenal Yesus dari dekat. Saudari-saudari, bagaimana dengan saudari-saudari sekalian? Apakah saudari-saudari setelah mengalami kasih dan kuasa Yesus dalam kehidupan kalian, maka adakah kerinduan di dalam hati saudari-saudari untuk mengenal Yesus semakin dalam lagi? Apakah ada kerinduan di dalam hati saudari-saudari untuk berelasi dengan Tuhan Yesus dengan lebih intim lagi, dengan lebih dekat lagi? Apakah saudari-saudari mengikut Yesus dengan komitmen yang jelas, terus belajar memahami akan isi hatinya, dan mentaati segala yang difirmankannya? Apakah engkau mendapatkan dirimu sebagai murid Yesus yang sejati? Saya teringat akan sebuah lagu lama yang saya sukai karena lagu itu juga memberikan motivasi rohani buat saya. Pujian itu berjudul, Saya Mau Iring Yesus. Demikian pujian tersebut. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saudari-saudari yang dikasihi Tuhan, kiranya kita menjadi pengikut Yesus yang berkomitmen, yang mengikuti Yesus tidak hanya pada waktu situasi lancar, ataupun kondisi yang menyenangkan, atau hanya untuk mendapatkan berkat semata-mata. Tetapi biarlah kita mengalami satu komitmen dengan Tuhan Yesus. Sekalipun kita mengalami pergumulan dan kesulitan dalam hidup kita, tapi kita tetap mengikuti Yesus dan terus menjadi murid-Nya. Amin, saudara-saudara sekalian. Dan alasan yang ketiga, mengapa perempuan-perempuan di sekitar salib Yesus itu merupakan perempuan-perempuan yang istimewa, adalah karena perempuan-perempuan itu adalah perempuan-perempuan yang melayani Yesus dan mendukung pelayanan Yesus. Perempuan-perempuan tersebut adalah perempuan-perempuan yang melayani Yesus dan mendukung pelayanan Yesus. Saudari-saudari yang dikasihi Tuhan, dicatat di dalam Markus 15 ayat 41 yang tadi kita sudah baca, bahwa perempuan-perempuan tersebut melayani Yesus waktu Yesus ada di Galilea. Galilea adalah tempat asal Yesus, tempat di mana Yesus juga pelayanannya, dan Galilea itu adalah satu tempat di mana Yesus memanggil murid-muridnya, Simon dan Andreas, untuk menjadi penjala manusia. Galilea adalah tempat di mana Yesus berkeliling di tempat-tempat itu, mengajar di rumah-rumah ibadat, memberitakan Injil Kerajaan Allah, menyembuhkan berbagai penyakit dan kelemahan. Di dalam daerah Galilea itu, ternyata banyak juga orang-orang yang datang untuk mengikut Yesus. Saudari-saudari yang dikasihi Tuhan,
Di dalam pelayanan yang demikian banyak, demikian sibuk inilah, Yesus diiringi oleh perempuan-perempuan tersebut. Perempuan-perempuan tersebut melayani Yesus. Bahkan bukan cuma Yesus yang mereka layani. Mereka juga melayani akan rombongan Yesus, yaitu murid-murid yang selalu bersama dengan Yesus. Dan lebih luar biasa lagi, saudara-saudara sekalian, perempuan-perempuan tersebut juga melayani Yesus dengan kekayaan mereka. Sungguh luar biasa kehadiran pelayanan daripada perempuan-perempuan tersebut. Dukungan mereka terhadap pelayanan Yesus sangat berarti di mata Yesus. Itulah sebabnya dicatat di dalam kitab suci. Saudari-saudari yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan saudari-saudari? Apakah saudari-saudari juga melayani Yesus dan mendukung pelayanan Yesus? Apa yang saudari-saudari lakukan sebagai wujud bahwa saudari-saudari melayani Yesus dan mendukung pelayanan Yesus? Bagaimana dengan kekayaan yang engkau miliki? Adakah engkau menggunakan kekayaanmu juga untuk melayani Yesus dan mendukung pelayanan Yesus? Atau sebagai wanita, engkau justru banyak memakai uangmu untuk memuaskan keinginanmu, untuk menyalurkan hobimu, atau melakukan banyak kegiatan-kegiatan di luar yang membutuhkan biaya yang mahal. Outdoor games, yaitu mungkin main golf, atau engkau sering hang out di kafe-kafe, engkau sering shopping, berbelanja, bahkan jalan-jalan ke luar negeri. Namun adakah engkau memikirkan akan pelayanan bagi Yesus? Ataukah engkau hanya memikirkan bagaimana terus mempercantik diri dengan make up, membeli pakaian-pakaian, sepatu yang mahal-mahal, tas, handbag, dan bahkan juga membeli akan perhiasan-perhiasan yang mahal? Namun, apakah engkau ada mengelola keuanganmu, kekayaanmu, dan engkau bersedia untuk memakainya di dalam mendukung pelayanan bagi Yesus? Apakah engkau adalah perempuan-perempuan yang setia di dalam memberikan persembahan ke dalam rumah Tuhan? Baik itu persembahan perpuluhan, persembahan syukur, persembahan misi, ataupun persembahan diakoni. Dan apakah engkau juga seperti perempuan-perempuan yang disebutkan di dalam Alkitab? Bagaimana mereka melayani, bukan cuma melayani Yesus, tapi juga melayani rombongan Yesus. Dan karena itu, apakah engkau juga memperhatikan para hamba Tuhan, mereka yang adalah secara full time menyerahkan hidup mereka untuk melayani Tuhan? Apa engkau juga memperhatikan mereka dan memberikan kepada mereka kasih dan persembahan kasih untuk mendukung akan mereka? Saudari-saudari yang dikasihi Tuhan, pelayanan kita, para perempuan yang mengasihi Tuhan, baik dengan tenaga kita, dengan waktu kita, dengan kehadiran kita, dengan karya kita, dengan keterlibatan kita, bahkan dengan persembahan kita, bernilai di mata Yesus dan akan tercatat juga di dalam sebuah kitab yang dinamakan dengan kitab kehidupan. Amin. Saudari-saudari sekalian, alasan yang keempat, mengapa perempuan-perempuan di sekitar salib Yesus itu adalah perempuan-perempuan yang istimewa. Yaitu karena perempuan-perempuan tersebut menjadi saksi penyaliban dan kematian Yesus. Perempuan-perempuan tersebut menjadi saksi penyaliban dan kematian Yesus. Ketika di dalam Markus 15 ayat yang ke-41 dikatakan banyak perempuan telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Banyak perempuan telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Yerusalem adalah pusat pemerintahan Raja Yahudi di dalam penjajahan Romawi. Yerusalem adalah
tempat di mana Bait Allah berada dan merupakan pusat keagamaan bangsa Yahudi, tempat berkumpulnya imam-imam kepala, orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Di mana Yesus banyak kali mengalami tantangan dan tentangan dari imam-imam kepala, orang-orang Farisi dan para ahli Taurat di dalam pelayanannya. Mengapa? Karena mereka iri ketika melihat orang banyak begitu takjub kepada Tuhan Yesus, kepada pengajarannya. Tidak seperti mereka. Sehingga karena iri hati itulah, maka mereka seringkali mencari celah bagaimana mencari kesalahan Yesus, dan bahkan kemudian mereka bersepakat untuk membunuh Yesus. Menjelang Yesus mengakhiri akan pelayanannya yang sudah dijalannya kurang lebih 3,5 tahun, Yesus memberitahukan kepada muridnya sekian kali, sampai 4 kali, bahwa ia sebagai anak manusia, dia sebagai Mesias harus pergi ke Yerusalem. Satu tempat di mana tidak aman karena ada pertentangan dengan imam-imam kepala, orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Mengapa Yesus harus ke sana? Karena Yesus perlu ke Yerusalem sesuai dengan nubuatan tentang Mesias, bahwa Mesias, anak manusia, perlu menanggung banyak penderitaan dari para tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Mesias, anak manusia, akan diolok-olok, disesah dan disalibkan. Namun pada hari yang ketiga akan dibangkitkan. Tentu saja pemberitahuan Yesus kepada murid-muridnya ini bukan saja diketahui oleh murid-murid tersebut, tetapi juga diketahui oleh para perempuan yang selama ini mengiringi Yesus dan melayani Yesus dengan rombongannya. Tetapi perempuan-perempuan tersebut ternyata tidak takut untuk pergi bersama-sama dengan Yesus ke Yerusalem. Mereka tetap datang ke Yerusalem dan mengiringi Yesus. Ini membuktikan bahwa perempuan-perempuan tersebut memiliki kasih yang murni kepada Yesus Kristus. Perempuan-perempuan tersebut memiliki keberanian yang besar, memiliki komitmen yang teguh, bahkan berani memberikan deklarasi iman yang gamblang. Sungguh luar biasa. Mereka berbuat demikian seolah-olah mengatakan, apapun yang terjadi, mereka tetap berpihak pada Yesus. Salib merupakan hukuman mati yang sangat hina dan memalukan, serta sangat mengerikan dan mengenaskan. Tetapi meski demikian, ternyata itu tidak menghalangi perempuan-perempuan tersebut untuk mengiringi Yesus, mendampingi Yesus. Sebuah pujian yang menggambarkan akan suasana yang mencekam di dalam peristiwa penyaliban Yesus. Terdapat di dalam pujian yang berjudul Hadirkah. Hadirkah waktu Tuhan disalib. Hadirkah waktu Tuhan disalib. Oh, itu membuat aku gentar, gentar, gentar. Hadirkah waktu Tuhan disalib. Saudari-saudari yang dikasihi Tuhan,
perempuan-perempuan itu mendampingi Yesus. Mereka menyaksikan segala sesuatu yang dinubuatkan tentang Mesias. Mereka menyaksikan apa yang Yesus beritahukan kepada murid-muridnya akan apa yang akan dialami Mesias ketika masuk ke Yerusalem. Para perempuan itu, mereka menyaksikan bagaimana Yesus disesah, bagaimana Yesus diolok-olok, dan bagaimana Yesus kemudian disalibkan sampai akhirnya Yesus mati. Saudari-saudari yang dikasihi Tuhan, perempuan-perempuan tersebut merupakan saksi dari penyaliban Tuhan Yesus dan kematian Tuhan Yesus. Mereka bukan saja sekedar ada di sekitar salib Yesus, tetapi mereka menyaksikan semua peristiwa yang dialami Yesus sebagai anak Mesias sampai kepada akhir daripada kehidupan Yesus. Ini merupakan satu momen yang sangat penting di dalam kehidupan iman kekristenan. Satu momen yang paling penting di dalam sejarah keselamatan manusia. Dan perempuan-perempuan itu ada di sana. Mereka tidak takut dengan situasi yang mencekam itu. Karena mereka mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh. Mereka berkomitmen dengan teguh kepada Yesus Kristus. Betapa luar biasanya perempuan-perempuan tersebut. Betapa istimewanya mereka. Mereka hadir di dalam momen yang begitu penting. Sekalipun yang mereka hadapi saat itu hanyalah salib. Mereka melihat bahwa Yesus, Sang Mesias, mati di atas kayu salib. Dan hanya karena anugerah dan iman, kemudian mereka bisa melihat bagaimana Sang Mesias itu, Yesus Kristus yang mati itu, bangkit pada hari yang ketiga. Seperti yang sudah diberitahukan kepada murid-muridnya. Dan kemudian mereka juga menjadi saksi daripada kebangkitan Tuhan Yesus. Saudari-saudari yang dikasihi Tuhan, perempuan-perempuan di sekitar salib Yesus merupakan perempuan-perempuan yang istimewa untuk 4 alasan ini. Yang pertama adalah karena perempuan-perempuan tersebut sudah mengalami kasih dan kuasa Yesus dalam hidup mereka. Dan setelah itu, mereka mengiring dan mengikut Yesus dengan penuh komitmen sebagai seorang murid. Dan setelah itu, mereka juga melayani Yesus, mendukung pelayanan Yesus, bahkan dengan kekayaan mereka. Perempuan-perempuan tersebut mengiring dan melayani Yesus. Bahkan mereka mengiring dan melayani Yesus sampai Yesus mati di atas kayu salib. Mereka menjadi saksi penyaliban dan kematian Yesus. Saudari-saudari sekalian, bagaimana dengan kita sekalian? Kiranya kita menjadi perempuan-perempuan yang istimewa juga di mata Tuhan. Karena kita adalah perempuan-perempuan yang juga sudah mengalami kasih dan kuasa Yesus dalam kehidupan kita, bukan? Dan tidak berhenti di situ. Kita juga mau, bukan, mengiring dan mengikut Yesus dengan penuh komitmen dan sebagai murid Yesus yang sejati. Tidak berhenti dari situ, kita juga mau, bukan, menjadi perempuan-perempuan yang melayani Yesus dan mendukung pelayanan Yesus. Bahkan dengan kekayaan kita sekalipun, kita mau gunakan untuk melayani Yesus, mendukung pelayanan Yesus. Dan kita juga mau, bukan, menjadi perempuan-perempuan yang menjadi saksi penyaliban dan kematian Yesus. Saudari-saudari yang dikasihi Tuhan, biarlah kita juga menjadi the women who stood near the cross. Biarlah kita menjadi perempuan-perempuan yang berdiri dekat
salib Yesus. Memang peristiwa penyaliban Yesus itu terjadi 2000 tahun yang lalu. Tetapi kita bersama dengan perempuan-perempuan yang saat itu menjadi saksi penyaliban dan kematian Yesus, kita juga terlebih lagi sudah mendapatkan anugerah untuk boleh mengalami, menyaksikan melalui kebenaran firman Tuhan, Alkitab yang sudah lengkap dicatat, dituliskan, bahwa Mesias bangkit pada hari yang ketiga dan dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat dunia bagi semua orang. Bahkan kita pun sudah mengalami akan anugerah keselamatan itu, bukan? Kita sudah percaya dan menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, bukan? Dan kita sudah menerima akan karya Yesus di atas kayu salib. Menerima pengampunan dosa, penebusannya, penyuciannya. Karena itu, mari kita juga terus berdiri dekat salib Yesus. Dan kita terus memberitakan akan anugerah keselamatan Kristus melalui kematiannya di atas kayu salib, melalui kebangkitannya, dan juga melalui terangkatnya dia naik ke surga. Biarlah kita menjadi perempuan-perempuan yang istimewa juga di hadapan Tuhan. Karena kita mengalami anugerah Tuhan dan juga menceritakan, memproklamirkan akan anugerah Tuhan seumur hidup kita. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Pada saat ini kami punya kesempatan mendengarkan firman Tuhan yang demikian indah. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami boleh mengenal perempuan-perempuan di sekitar salib Yesus. Perempuan-perempuan yang demikian istimewa. Kami mau menjadi seperti mereka. Kami mau menjadi perempuan-perempuan yang berdiri di salib Yesus. Dekat di salib Yesus. Kami rindu kami boleh tetap kuat dan teguh untuk berpihak kepada Yesus Kristus. Tetap setia kepada Yesus Kristus. Bahkan kami boleh setia juga di dalam memberitakan kabar keselamatan, anugerah keselamatan kepada banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Kami akan meninggikan salib-Mu, karena salib-Mu yang dulu dipandang hina merupakan kemuliaan, sumber kemuliaan. Salib yang hina menjadi salib yang mulia. Dulu salib itu merupakan kekalahan, tetapi justru salib-Mu ya Yesus merupakan salib kemenangan. Salib yang dulu merupakan kutuk, tapi justru sekarang salib itu merupakan salib yang penuh anugerah dan berkat. Biarlah melalui salib-Mu banyak orang boleh menikmati akan anugerah keselamatan, penyucian, pengampunan, dan mereka boleh mendapatkan hidup yang kekal. Pakai kami untuk menjadi alat-Mu, ya Tuhan, seumur hidup kami. Kami persembahkan diri kami, hidup kami, untuk dipakai bagi pelayanan Tuhan Yesus dan kerajaan sorga. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Tuhan memberkati saudari-saudari sekalian. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita sebagai wanita-wanita idaman Tuhan Allah selalu ada di sekitar peristiwa salib Kristus, agar peristiwa salib Kristus tidak menjadi sia-sia, tetapi menjadi kemenangan bagi kita yang sudah menerima keselamatan itu. Tiba saatnya kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan sebagai ungkapan syukur kita kepadanya. Ibu-ibu dapat memberikan persembahannya melalui scan QR code yang tertera di layar. Jangan lupa ibu-ibu menambahkan angka 6 di belakang nilai nominalnya. Kita angkat satu pujian di salib. Tuhan dicurahkan, mati mengganti
berat dosaku yang besar. Di salib Tuhan ku dapat melihat, kini hatiku pun senanglah. Kini hatiku pun senanglah. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik dalam surga, kembali kami datang menghampiri Engkau Tuhan untuk mengucap syukur. Karena Engkau sudah memberkati setiap kami Tuhan. Begitu banyak berkat yang sudah Engkau limpahkan di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa yang baik dalam surga, biarlah Tuhan kehidupan kami, langkah-langkah kami di depan, Engkau juga terus memberkati setiap kami Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami bersyukur kami masih dapat memberikan persembahan kami kepadamu Bapa. Biarlah Engkau berkati ini terlebih dahulu Bapa, agar menjadi pekerjaan di dalam rumah-Mu ini Tuhan, untuk melayani Engkau. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah bukan hanya harta benda kami saja yang kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, tapi biarlah hidup kami juga selalu berkenan di hadapan-Mu dan selalu untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terimalah persembahan kami ini hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mengucap syukur untuk persekutuan Komisi Wanita pada hari ini yang sudah berlangsung. Terima kasih untuk pelayanan Evangelis Aisyah yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Dan kita akan sama-sama menutup persekutuan Komisi Wanita pada hari ini. Sebelumnya ada satu pengumuman yang akan saya sampaikan minggu depan. Acara Komisi Wanita adalah Zoom, PA melalui Zoom. Jadi ibu-ibu saya mengharapkan jam 9.30 semua sudah bisa siap untuk masuk di dalam Zoom. Dan saya berharap bisa lebih dulu membaca bab 3 supaya kita lebih dapat mengerti ya bagian-bagian firman Tuhan yang akan disampaikan nanti. Dan pada waktu diskusi nanti ibu-ibu sudah bisa mengerti apa yang akan kita sama-sama belajar ya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdiri dan kita menyanyi lagu Bapa Terima Kasih. Bapa di dalam surga, di akhir persekutuan Komisi Wanita pada hari ini kami mengucap syukur. Masa-masa prapaskah ini kiranya boleh mengingatkan kami akan pengorbanan Kristus yang sudah mati di kayu salib buat kami semua. Terima kasih untuk keselamatan yang Kau berikan ya Bapa, dan tolong kami supaya menjadi anak-anak Tuhan yang juga rindu untuk membagikan keselamatan itu kepada mereka yang belum mendapatkannya. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk persekutuan Komisi Wanita pada hari ini, dan kami memohon anugerah Tuhan untuk memimpin kami di hari-hari yang akan kami lalui ke depan, dan di dalam anugerah Tuhan kami boleh terus dikuatkan, kami boleh terus diteguhkan, kami boleh terus memampukan menjadi murid-murid Tuhan yang setia mengikut Engkau. Terima kasih Bapa dalam surga. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.